Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Hari ini kita akan membahas kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, tapi sebelumnya saya akan awali dengan pelayaran samudra orang Eropa. Nah, kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, saya akan membahas dua negara dulu nantinya, yaitu Portugis dan Spanyol. Faktor pendorong pelayaran samudra. Di sini ada 5 faktor yang saya tulis. Yang pertama adalah 3G, Gold, Glory, Gospel. Kekayaan, kejayaan, dan agama. Yang selanjutnya adalah ditutupnya pusat rempah-rempah Eropa di kota Konstantinopel. Yang ketiga, adanya semangat reconquista, yaitu semangat ingin menyebarkan agama mereka. Dan selanjutnya, ingin membuktikan teori heliosentris. Teori heliosentris ini mengatakan bahwa bumi itu bulat. Dan selanjutnya adalah berkembangnya ilmu pelayaran dan kompas. Awal pelayaran bangsa Eropa. Awal pelayaran bangsa Eropa diawali dengan Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas ini adalah perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang menjadi penengah dari perjanjian ini adalah Paus Paulus. Isi dari perjanjian Tordesillas ini adalah bumi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Barat dan Timur, di mana Portugis yang akan berlayar akan berangkat dari arah timur dan Spanyol yang akan berlayar akan berangkat dari arah barat. Nah, yang ini adalah pelaut dari Portugis, Alfonso de Albuquerque. Nah, yang ini adalah peta jalur dari Alfonso de Albuquerque. Ini pelaut dari Portugal atau Portugis. Dalam perjanjian Tordesillas dikatakan bahwa Portugis itu akan berlayar melalui sebelah timur. Timurnya mana? Timurnya dari Eropa. Maka Portugis mulai berlayar dan melewati Afrika ya. Dan melewati Afrika ini ya. Kemudian nanti melewati Tanjung Harapan yang ada di ujung Afrika ini. Terus kemudian ke Goa. Ya, Goa ini adalah wilayah dari India. Ya, dari situ kemudian nanti ke Maluku. Dan Portugis tiba di Maluku itu tahun 1512. Yang ini adalah pelayar dari Spanyol yang bernama Magellan. Yang ini adalah jalur dari Magellan. Menurut perjanjian Tordesillas, bahwa Spanyol itu harus melalui arah barat dari Eropa ya. Maka Magellan ini Eropa ya. Kemudian Magellan mengambil arah dari barat, berarti dia melalui jalur benua Amerika. Kalau di peta ini lihat ya, dia melalui Amerika Selatan ya. Nah, nanti akan bertemu dengan Portugis di Pulau Maluku. Nah, dan ini tahun 1521 Spanyol tiba di Maluku. Jadi lebih dulu Portugis ya. Portugis itu sampai di Maluku itu tahun 1512. Maka nanti mereka ketemu di satu titik dan ini membuktikan bahwa bumi itu adalah bulat. Karena kan mereka mengawali dari arah yang berbeda tapi bertemu di dalam satu titik ya. Yang satu dari barat, yang satu dari timur. Kalau bumi itu datar, berarti dia nggak akan ketemu. Tapi ternyata mereka ketemu di satu titik, maka dikatakan bahwa bumi itu bulat ya. Nah, ini adalah pelaut dari Belanda, yaitu Cornelis de Houtman. Nah, ini kesimpulannya. Jadi bisa dilihat, ini ada jalur Portugis dengan warna merah
Belanda dengan warna biru, dan Spanyol dengan warna hitam. Nah, saya mengingatkan lagi dengan perjanjian Tordesillas ya, yang orang-orang Eropa yang melakukan pelayaran samudra yang diawali dari Portugis dan Spanyol. Portugis melalui jalur sebelah timur dan Spanyol melalui jalur sebelah barat. Ingat, Portugis yang berwarna merah, dia melalui jalur sebelah timur, maka dia akan melewati Afrika ya. Nah, ini jalurnya untuk Portugis, dan dia ke Goa tadi, India, kemudian ke Malaka, Malaysia ya, semenanjung Malaka sekarang itu tahun 1511 sampai di Malaka. Kemudian sampai di Pulau Maluku dia 1512. Ini untuk Portugis. Dan untuk Belanda, dia mengikuti jalurnya Portugis yang berwarna biru ini melalui sebelah timur ya, dan dia akan melalui Afrika dan mampir sejenak di Tanjung Harapan ya, di ujungnya Afrika ini. Kemudian nanti dia langsung menuju Indonesia. Nah, ini Belanda berlabuh di Banten tahun 1596. Nah, untuk yang hitam ini adalah Spanyol. Spanyol bergerak dari arah barat. Dia harus melewati Amerika. Ya. Dan nanti ketemu dengan Portugis di Maluku tahun 1521. Nah, datangnya bangsa Eropa di Indonesia. Yang tadi di awal saya ceritakan tentang pelayaran samudra secara singkat ya. Dan itulah awal kenapa orang-orang Eropa itu bisa datang ke Indonesia. Karena tadi di awal-awal ada faktor pendorong dari pelayaran samudra. Dan intinya sih, yang inti-intinya, paling inti sebenarnya mereka mau nyari rempah-rempah yang mereka butuhkan sekali untuk menghangatkan. Nah, ini Portugis, bendera Portugis. Di sini saya akan berbicara tentang negara-negara yang datang ke Indonesia. Dan kali ini saya hanya bercerita 2 negara dahulu. Nanti sisanya di pertemuan selanjutnya. Ini bendera dari Spanyol ya, yang akan juga singgah, bukan juga tapi sudah singgah di Indonesia. Ini VOC, terus Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Ini adalah negara-negara yang datang ke Indonesia, kecuali Jepang. Jepang dari Asia ya. Sisanya ini semuanya adalah dari Eropa. Nah, kita bahas yang pertama adalah Portugis. Ya, Portugis menjadi negara yang pertama kali datang ke Indonesia. Jadi dia tujuannya 3G ya, atau 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Tahu ya, 3G itu apa? Glory itu dia ingin mencapai kejayaan atau ingin mengharumkan nama negaranya ya, menjadi negara yang jaya dengan menguasai beberapa wilayah di luar negaranya. Kemudian gold ini diibaratkan sebuah emas atau kekayaan, dan bisa diumpamakan juga mereka ingin mencari keuntungan dengan keluar dari negaranya, mencari rempah-rempah yang nanti akan mereka jual, dan itu pastinya akan mendapat keuntungan ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah gospel. Gospel itu dia agama ya. Jadi di sini selain mereka juga tadi ingin mencari kejayaan, mencari kekayaan, mereka juga punya semangat reconquista tadi, semangat untuk menyebarkan agama mereka. Nah, yang tadi saya bilang, Portugis sangat menggebu-gebu untuk mencapai tujuannya. Dan Portugis ketika datang ke Maluku pun, mereka langsung menaruh batu Rosetta di Maluku dan menganggap Maluku sebagai wilayah Portugis. Nah,
Yang tadi ya kita masih ingat ya, pelaut Portugis yaitu Alfonso de Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka tahun 1511 dan kemudian nanti dia melanjutkan 1512 ke Maluku. Dan dia berhasil menguasai Ternate, yaitu kerajaan Ternate pada saat itu sudah ada di Maluku. Selanjutnya adalah Spanyol. Spanyol tiba di Indonesia tepatnya tanggal 8 November 1521 di Maluku. Dan dia disambut baik dengan Tidore. Karena Spanyol memang ketika berlabuh itu berada di wilayahnya Tidore. Dan diajaklah bekerja sama dengan Tidore untuk melawan Ternate yang sudah dikuasai oleh Portugis. Nah, akhirnya nanti Portugis dan Spanyol berperang di Maluku. Dan siapakah yang menang? Yang menang adalah Portugis. Untuk mengakhiri konflik antara Portugis dan Spanyol, maka diadakan Perjanjian Saragossa. Ini adalah perjanjian yang ditawarkan Portugis kepada Spanyol. Walaupun Portugis yang menang dalam perang di Maluku melawan Spanyol. Bisa dibaca ya. Intinya perjanjian Saragossa ini adalah mempertegas perjanjian Tordesillas mengenai kekuasaan Portugis dan Spanyol. Di perjanjian Saragossa ini dibilang bahwa wilayahnya Spanyol itu membentang dari Meksiko ke barat. Dan sampai Filipina itu batas wilayah Spanyol. Sedangkan kalau Portugis wilayahnya itu membentang dari Brazil ke timur sampai ke Maluku. Dan berdasarkan perjanjian Saragossa, maka Spanyol harus pergi dari Maluku. Dan Spanyol bersegera pergi dan dia menuju ke Filipina. Nah, apa sih dampak dari perjanjian Saragossa ini ya? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa dampaknya adalah akhirnya Spanyol hengkang dari Maluku dan dia menuju ke Filipina. Sedangkan Portugis stay di Maluku. Nah, nanti memang ketika Portugis menguasai Malaka, maka dia sudah menguasai Malaka, dia menguasai Maluku, dan keinginan selanjutnya adalah dia menguasai Sumatera yang memiliki ladang lada ya terbesar itu, tapi usahanya gagal karena ada kerajaan yang cukup kuat di daerah Sumatera, yaitu kerajaan Aceh. Dan kalau di Pulau Jawa juga sedang melakukan pendekatan dengan daerah-daerah yang ada di Pasuruan, Blambangan, dan kawasan sekitarnya. Ya, tapi tidak berhasil. Yang berhasil akhirnya, karena tidak berhasil, Portugis nanti ke wilayah timur dari Indonesia, yaitu Timur-Timur. Nah, sudah selesai. Ini referensi dari PPT-nya, yaitu buku paket kalian, ya. Kemudian ada buku sejarah Indonesia yang dikarang oleh Reclef ya. Ini dan ada satu artikel dari Kompas yang saya ambil. Terima kasih untuk perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.